anak-anak Miss semua. Oke, di pertemuan kali ini Miss akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Oke, sebelum kita memulainya, ada yang sudah tahu apa itu pengertian makhluk hidup? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu dengarkan Miss ya. Miss akan menjelaskan apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah kemampuan untuk menghirup udara, bernapas, dan bisa memindahkan atau kemampuan untuk berkembang biak. Makhluk hidup termasuk manusia, tanaman, hewan, dan lain-lain. Oke, kita lanjut anak-anak, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih itu ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang udah tahu? Ayo angkat tangan, siapa yang udah tahu? Oke, kalau belum Miss akan menjelaskannya, yaitu satu, memerlukan makanan. Kita juga termasuk makhluk hidup, bukan? Kita juga memerlukan makanan kan anak-anak? Ayo, tadi siapa yang udah sarapan pagi-pagi? Oke, untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya supaya kita tidak murung, kita tidak lemas, kita akan memerlukan makanan supaya bisa beraktivitas dengan baik kan anak-anak. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Tentunya kita masih bernapas kan? Kenapa kita bisa kumpul di tempat ini? Tentunya kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Oke, ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup bergerak. Oke, tentunya di saat ini kita sedang bergerak-gerak kan. Ini seperti kita lihat teman kita Alia. Alia ini sangatlah, inilah contohnya kita bergerak. Saat kita berjalan, itu menandakan kita bergerak. Dan melakukan aktivitas lainnya, itulah contohnya bergerak. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Anak-anak mengenal tumbuhan putri malu. Oke, jika mengenalnya, putri malu kan kalau kita sentuh dia akan meredup. Oke, itulah salah satu contohnya peka terhadap rangsangan pada tumbuhan. Baik anak-anak ibu semua, kita akan melanjutkan contoh-contoh makhluk hidup yang ada di darat, di air, dan di udara. Oke, apa saja makhluk hidup yang ada di darat? Yaitu seperti anjing, ayam, kuda, sapi, dan lain-lain. Dan contoh makhluk hidup yang ada di air yaitu seringkali kita lihat yaitu ikan. Itulah hewan yang ada di laut. Yang ketiga yaitu di udara. Apa aja makhluk hidup yang ada di udara? Contohnya itu seperti burung dan lain-lain. Baik anak-anak, mungkin pertemuan kita untuk hari ini cukup penjelasan ibu tadi. Semoga yang ibu jelaskan tadi dapat anak-anak pahami semua. Baik, untuk penutup pembelajaran kita akan menyimpulkan pembelajaran kita tadi. Oke, di sini ibu meminta 1 atau 2 orang untuk memberikan kesimpulan. Baik, Alia dan Melita silahkan berikan bagaimana kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tepat sekali kesimpulan dari Alia dan Melita. Dan juga ibu akan sedikit mengulang kesimpulan yang diberikan oleh Alia dan Melita tadi. Makhluk hidup memerlukan makanan, bernafas, adaptasi, peka terhadap rangsangan, bergerak, dan dapat mengeluarkan cairan. Oke, mungkin itu kesimpulan pembelajaran kita mengenai makhluk hidup pada pagi hari ini. Dan juga ibu akan memberi evaluasi untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas kalian yaitu membuat contoh makhluk hidup yang ada di darat, laut, dan udara. Contoh makhluk hidupnya minimal 5 dan berikan ciri-cirinya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, ibu akan mengoreksi tugas kalian.
Baik, untuk anak-anak ibu semua, mungkin sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan ini dapat bermakna bagi kalian. Terima kasih.